Saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau bersujud di hadapan kaki-Mu Tuhan. Engkau yang tilik setiap kedalaman hati kami. Karena Engkau Allah satu-satunya yang layak untuk dimuliakan, layak untuk kami sembah dan ditinggikan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu.
Yesus, Allah yang dahsyat. Oh, layak dimuliakan. Engkau Allah yang kami sembah, Raja di atas segala raja. Sungguh mulia Kau Tuhan. Engkau Allah yang sungguh dahsyat, Allah yang sanggup menyatakan segalanya Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami sebentar lagi mendengarkan firman-Mu. Singkirkanlah Tuhan setiap penghalang-penghalang sabda-Mu. Buka setiap hati kami Yesus, supaya firman yang akan ditaburkan nanti ini benar-benar boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Yesus, Engkau yang urapi juga hamba-Mu C. Christina yang akan membawakan firman malam hari ini. Pakai Tuhan setiap perkataannya, setiap pikirannya Tuhan, Engkau yang berikan hikmat-Mu yang luar biasa. Dan biarlah Tuhan, segala yang diucapkan C. Christina ini adalah berasal dari Engkau sendiri. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan atas kami. Siapkan hati kami ya Yesus. Hati kami siap untuk menerima firman-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Melisa untuk pujiannya. Terima kasih teman-teman yang sudah join pada malam hari ini. Kali ini kita akan masuk kepada firman untuk aftercare seksi Holy yang pertama. Nah, boleh di-share slide-nya, slide pertamanya, oke? Di mana tema seperti kalau kita tahu mungkin DNA ini satu istilah di dalam biologi gitu ya. Kalau kita mengenal atau mungkin mendengar kisah-kisah tentang police crime gitu ya, mesti kalau ada penjahatnya, untuk mencari penjahat ini maka ditemukan senjata yang digunakan, kemudian dicari apakah ada DNA ya yang tertinggal di sana. Nah, ini bisa diketahui bahwa siapa pelakunya merujuk kepada sosok seseorang. Tetapi DNA dan DNA ini kan maksudnya kalau saya baca di Wikipedia, jadi DNA sendiri kan sejenis biomolekul asam nukleat yang memiliki kemampuan pewarisan sifat, ya. Tapi kita nggak akan bahas DNA yang itu, tetapi kita bahas adalah DNA discover new amazing you. Jadi kita akan menemukan kembali siapa diri kita sesungguhnya. Dan dikatakan di sini discover itu berarti sesuatu ini sudah ada, tetapi akan ditemukan kembali. Sesuatu sudah ada, tapi kemudian tertimbun ya, sama seperti discovery fosil ini, fosil itu, ya, berarti sudah ada, tetapi tertimbun, tertutupi sehingga tidak nampak. Nah, sebenarnya kita ini tahu ya teorinya kalau kita ini adalah ciptaan Tuhan yang amazing. Tetapi kita nggak lagi mengenali keamazingan kita karena tertutup oleh banyak hal. Nah, malam hari ini kita akan sama-sama membuka, mendiscover, mencari ulang betapa amazingnya, mengagumkannya kita ini. Oke, selanjutnya next slide. Kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah diterima, diakui, dan dicintai. Ini kita harus angkat dulu karena setiap dari kita ini selalu yang namanya manusia selalu memiliki satu kebutuhan untuk diterima.
di lingkungan sekolah, mungkin zaman kita sekolah dulu ya, atau mungkin di lingkungan tempat kita bekerja. Dan kita senantiasa ingin untuk apa? Atau punya suatu kebutuhan untuk apa? Diakui keberadaan kita. Misalnya aku ini sebagai seorang siswa di SMA ini gitu ya. Aku ingin diakui keberadaanku, atau aku misalnya saat ini bekerja, aku sendiri ini lulusan arsitek ya. Jadi ketika aku dulu bekerja di kantorku, aku punya suatu kebutuhan untuk diakui posisiku sebagai seorang arsitek di sana. Dan yang ketiga, kebutuhan dasar manusia adalah untuk dicintai. Ini sudah tidak bisa ditawar lagi ya, tiga hal ini. Namun ternyata banyak daripada kita ini nggak nyadari bahwa kita ini punya tiga kebutuhan ini. Nah, makanya kita sering lihat, next slide ya. Kita sering lihat kalau di Facebook ya, berusaha ini bukti bahwa setiap orang itu butuh untuk diakui keberadaannya ya, dicintai ya. Berapa banyak kita ini kalau posting di Facebook atau posting di Instagram ini kepengen mendapat like-nya banyak. Apa yang menjadi tujuan kita saat kita posting-posting itu? Posting makanan, posting ini, entah di story atau di feed ya. Berapa banyak yang kasih reaksi itu buat kita jadi seneng akhirnya ya. Nggak salah sih sebenarnya, nggak salah. Tetapi kita akan lihat apa yang terjadi di balik semuanya itu. Next slide. Kalau kita lihat selebriti, nah ini yang di sebelah kiri ini kelihatannya favoritnya salah satu co-host tadi itu ya, yang bagi breakout room itu ya, Vina. Ini kelihatannya favoritnya Vina ini ya, habis nonton True Beauty gitu ya, Vina ya. Ya ini Cha Eun-woo. Nah ini ya, wah mereka ini, lihat itu, like-nya aja sudah 1 juta sekian. Waduh, kemudian yang di kanan ini siapa yang nggak kenal ini ya? Yang nggak kenal ya mungkin nggak ngikutin drakor berarti ya. Kalau ngikutin drakor mesti tahu ini ya. Jadi sekian juta, wah like-nya luar biasa. Dan ini membuat, ya saya juga nggak tahu ya, saya bukan mereka ya. Tetapi berapa banyak orang itu mengejar like, mengejar love dari banyak orang. Ini menunjukkan apa? Setiap daripada kita ini sebenarnya punya satu kebutuhan dasar untuk dicintai, diterima, diakui. Next slide. Nah masalahnya terkadang semuanya itu nggak cukup ya. Kadang-kadang kita merasa selalu ada yang kurang. Sehingga kita ini secara tidak sengaja ya, bukan kita sengaja mungkin ya, secara tidak sengaja karena tadi loh, tuntutan untuk kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk dihargai, itu akhirnya secara tidak sadar membentuk kita untuk menciptakan fake version of me. Jadi menciptakan versi lain, ya, versi palsu, bukan sesungguhnya. Ini salah satu gambar webtoon juga yang kemudian diangkat jadi film yang tadi itu ya. Nggak perlu saya ceritakan, nanti cari sendiri ceritanya ya. Tetapi pokoknya intinya adalah ketika di rumah berbeda, ketika dia tampil di sekolahan atau ketika di sosmed berbeda sama sekali. Berapa banyak kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Karena tuntutan atau keinginan untuk dicintai membuat kita menciptakan versi-versi baru. Saya tidak katakan palsu, versi-versi baru dari diri kita. Nah, sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan ini ya, kuesioner, checklist. Boleh ini dulu slide dulu ya, nanti baru share kuesioner. Nah, kita akan melakukan cek sih sebenarnya ya. Kita akan coba Lani boleh next slide dulu. Nah, di next slide ini kita akan sama-sama checklist ya. Apakah kita ini seringkali menjadi diri kita sendiri atau kita sering menciptakan versi-versi baru. Checklistnya boleh dibuka. Atau langsung aja Lani, lah enggak apa-apa, untuk mempersingkat waktu, Lani bisa share
Nggak apa-apa, langsung aja share ini ya, apa namanya, kuesioner. Oke, saya akan minta teman-teman untuk mengisi kuesioner, nggak banyak, pertanyaannya cuma 5 aja. Silahkan nanti teman-teman centang, boleh pilih lebih daripada 1 ya. Silahkan ini di-share aja, ini minimize aja. Oke, nah teman-teman bisa pilih ya. Yang menjadi co-host tidak bisa memilih, tetapi teman-teman yang lainnya bisa memilih, beri tanda centang, multiple choice, jadi bisa lebih dari 1. Yang pertama, apakah kita selalu khawatir dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kita? Nggak usah terlalu lama dipikir, karena kalau terlalu lama dipikir nanti jadinya bingung sendiri nanti ya. Langsung aja, ya apa tidak? Apakah kita orangnya sangat sensitif? Sangat sensitif maksudnya apa? Gampang tersinggung kalau disenggol sedikit. Ya. Apakah kita mudah kompromi dengan hal-hal yang tidak benar dalam hidup kita? Misalnya nih, sudah tahu nggak mampu beli barang itu, tetapi kita ini kayak rasanya tuh, wis pokoknya beli aja deh, nanti bayarnya dipikir belakangan. Apalagi bisa cicilan ya, Shopee aja, Shopee bisa pay later gitu ya, bisa nanti aja lah. Nah, apakah kita sering kompromi dengan hal yang tidak benar dalam hidup kita? Contohnya tadi itu ya, apakah kita juga orang yang takut untuk menunjukkan iman kita? Contohnya ya tadi, contohnya adalah ketika misalnya kita sedang makan di restoran atau sedang makan dengan anggota keluarga besar lainnya, kita takut membuat tanda salib, atau juga misalnya di tengah-tengah teman-teman kita mulai ada yang membicarakan si A, si B yang pelayanan tapi kayak gini, padahal kita sendiri nih ya ikut pelayanan, ikut PD, ikut komunitas, akhirnya kita jadi nggak berani menunjukkan iman kita, nggak berani menunjukkan ketika ditanya, lo kamu kan pelayanan, oh nggak juga lah, padahal kita ini aktif pelayanan, nggak juga lah, tapi karena kita ini takut, kita jadi akhirnya tidak berani menunjukkan iman kita. Yang kelima adalah apa kita ini sulit untuk menolak permintaan orang lain. Kelihatannya jelas ya, apakah kita sulit untuk menolak permintaan orang lain. Diminta tolong ini, sebenarnya kita enggak mau ini, tapi karena apa? Sungkan. Orang lain itu bisa siapa saja ya, bisa orang tua, bisa teman, bahkan bisa bos sekalipun. Loh, kalau bos menyuruh tuh berbeda dengan permintaan ya. Kalau memerintahkan ya memang harus dilakukan. Tetapi kalau permintaan, aku enggak saat ini aku sedang butuh lembur. Aku butuh kamu untuk bantu aku lembur. Ya, kamu enggak bisa ya enggak apa-apa sih. Misalnya bosnya ngomong kayak gitu. Itu kan permintaan yang sedikit memaksa ya. Nah, berani enggak kita nolak? Nah, ini kalau kita sulit boleh dicentang. Oke? Sudah ya, teman-teman? Berapa banyak yang sudah masuk, Lan? Berapa orang? Lani? Lani? Baru 15 dari 22 orang. Oke. Teman-teman nggak usah terlalu lama berpikirnya. Kalau terlalu lama nanti semakin bingung, centang enggak. Langsung mikir, cepet. Oke, ya, oke, enggak. Langsung aja. Jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama, semakin lama dipikir, semakin itu bukan jawaban sesungguhnya. Kadang-kadang jawab polling pun, untuk polling pun kadang-kadang kita ini memikirkan apa kata orang. Jangan khawatir, di polling ini tidak keluar namanya ya. Jadi jangan khawatir, tidak ada masalah. Tidak keluar namanya, juga tidak diketahui siapa yang ngeklik paling banyak, tidak diketahui. Oke, sudah berapa, Vin? 17 dari 22. Kurang 5. Oke. Apa mungkin yang 5 itu yang termasuk host dan co-host, bukan ya? Seharusnya bukan sih, tapi ya mungkin jadi. Oh, bukan. Bukan. 20, harusnya 20 orang yang masuk. Ini berapa sekarang? Sudah? 17. Oke, ada 3 lagi yang belum ngeklik. Bisa masukkan atau sudah semuanya? Berapa orang, Vina? Masih 17? Ya, betul, masih 17. Oh, cara memilihnya tinggal diklik aja ya. Diklik aja,
di bulat-bulatnya itu loh. Di bulat-bulatnya tadi tinggal diklik. Kalau nggak tahu caranya ngeklik bisa raise hand. Nah, nanti hostnya atau co-hostnya yang ini bisa melihat. Yang nggak tahu bisa raise hand. Angkat tangan gini juga nggak apa-apa. Angkat tangan di layar. Nah, angkat tangan di layar juga boleh. Yang nggak tahu siapa? Ada yang nggak tahu? Bisa kok kelihatannya anak-anak muda semua kok. Nggak ada yang gaptek kok ya. Tinggal Nah, satu nih, setelah tinggal satu orang. Oke, sip. Setelah diklik-klik jangan lupa di ini ya, submit ya. Nah, ini ada teman kita Santi yang sudah ngingetin kita semuanya. Terima kasih Santi. Sudah ya? Oke. Mungkin masih bergumul ini ya. Wah, ya ini mungkin tipe-tipe orang melankolis ini ya, bergumul. Memilihnya aduh pikir gitu ya. Ya, kadang-kadang harus cepat berpikirnya. Oke, sudah Vina? Sudah, Cik. Tolong di-share aja hasilnya, bisa di-share Lani atau Vina? N berarti N polling, kemudian share result. Ini ya. Nah, ini ya. Oke. Saya rasa banyak daripada kita yang memilih lebih daripada 2 ya, lebih daripada 3 ya tadi ya. Nggak usah angkat tangan deh yang lebih daripada 3, tetapi dari listnya di sini aja sudah ketahuan banyak ya yang paling. Nah, kemudian dengan oke. Nomor 7 itu slide nomor 7. Oke. Semua yang tadi kita sudah klik centang, ini sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya belum Lani, bahwa sebenarnya kita ini ada sedikit rasa insecure. Ya, kalau yang tadi memilih semua, berarti mungkin kita ini banyak merasa insecure di dalam kehidupan kita, sehingga kita ini sering berpura-pura. Bukan untuk maksud yang jahat. Maksudnya adalah tadi, karena kita ingin diterima, ingin diakui, ingin dicintai. Bukan sesuatu yang jahat. Nah, kenapa sih kok kita ini sering berpura-pura? Berpura-pura, oke Pak, siap, baiklah aku bantu. Oke, tak temenin. Padahal hatinya, aduh, kenapa sih nggak bisa sendiri? Kenapa sih selalu ngerepotin orang lain? Padahal hatinya seperti itu. Nah, kita sering berpura-pura. Nah, ini ya. Kenapa? Yang pertama, penyebab yang pertama adalah kita pernah, next slide please. Oke, kita pernah menerima sebuah kritikan atau ejekan atau penghakiman yang tidak benar dalam hidup kita. Ada satu label yang sudah nancep ya, bahasanya nancep ini saya enggak temukan bahasa Indonesianya, saya mikir nancep ini apa ya. Tapi sebentar, jangan ganti slide dulu ya. Oke ya. Ada satu label yang sudah nancep dalam identitas kita. Karena kita sudah pernah menerima itu di masa lalu. Saya mau sharing sedikit ketika waktu SMP, SD SMP itu ada satu label yang nancep di dalam diri saya. Kutu buku orang aneh. Itu nancep di pikiran saya. Karena apa? Pakai kacamata dan rajin, nggak pernah neko-neko, nggak pernah berbuat curang, nggak pernah ini itu, yang lainnya mungkin ada yang dijawel, contek-contek saya nggak mau. Jadi ini jadi satu label, ya, jadi labelnya aneh. Akhirnya, ya, ketika saya masuk ke SMA, saya tahu ketika saya berperan seperti itu, saya nggak punya banyak teman. Saya nggak diterima oleh sebuah golongan-golongan tertentu. Akhirnya, ketika SMA, saya ingat persis itu, saya mulai berani untuk memberi contekan sama teman sebangku saya. Ya, akhirnya jadi contekan massal itu ya, 4 bangku, 5-6 bangku itu
3 pasang itu jadi contekan massal karena saya kasih contekan itu. Dan itu akhirnya wah saya dapat banyak teman gara-gara itu ya. Akhirnya padahal itu sesuatu yang membuat menurut saya itu kayaknya nggak benar ya kayak gini nih ya. Pura-pura gitu. Kayaknya aku seneng ya punya banyak teman, aku seneng sekali. Tapi rasanya kok nggak benar ini ya. Tetapi karena disukai banyak orang, diterima, akhirnya aku menjalankan dalam tanda kutip kepura-puraan tadi. Yang kedua, alasan yang kedua, kita menerima terlalu banyak pujian yang tidak sesuai dengan pencapaian kita. Loh, terima pujian pun bisa bikin kita jadi pura-pura toh. Iya, kalau itu pujian yang tidak sesuai dengan pencapaian kita. Berapa banyak kita ini merasa sulit sekali menerima kritikan. Apalagi ketika kita habis melakukan sebuah pelayanan. Ini saya lihat ada beberapa teman-teman yang sudah aktif melayani di komunitas. Atau kita ini setelah kita melakukan sesuatu oleh atasan ya, kita ini cenderung apalagi oleh junior gitu ya. Padahal mungkin perbuatan kita ini nggak bagus sebenarnya, nggak bagus-bagus amat, biasalah ya. Tetapi karena mereka ini juga cenderung sungkan sama kita, apalagi kalau dalam tim pelayanan ini ya, mau kasih masukan, mau kasih kritikan, ini nggak enak. Kalau nyakiti hati, nah yang terjadi adalah gimana tadi pelayananku, tadi aku bawakan firman-Nya gimana? Oh, bagus sekali. Wah, luar biasa, aku sangat diberkati. Padahal boseni, padahal bikin ngantuk. Tapi mau ngomong nggak berani. Nah, ini loh. Ini sebenarnya kalau kita yang menjadi pelakunya, yang memberikan pujian-pujian yang tidak sesuai, hati-hati loh. Kita ini menjerumuskan teman kita untuk masuk dalam tanda kutip tadi, kepura-puraan. Situasi berpura-pura tadi. Kita menjerumuskan teman kita. Dan kalau kita ya yang habis melayani, ayo kita ini belajar rendah hati. Mungkin 1 orang ini, 2 orang ini kasih pujian-pujian ini. Cek, harus berani ya. Pelayan Tuhan harus berani. Cari alternatif lain, orang lain yang bisa kasih kritikan dan masukan. Dan ketika diberi masukan itu harus dengan rendah hati menerima. Karena kalau tidak, kita akan semakin terjerumus di dalam kepura-puraan tadi, fake version tadi. Kemudian yang ketiga, apa sih yang menyebabkan kita sering berpura-pura? Ini yang ketiga, yang sering kali diterima oleh orang. Kita selalu dibanding-bandingkan dengan orang lain. Berapa banyak kita di tempat ini yang selalu merasa bahwa orang tua secara tidak langsung membandingkan kita dengan saudara kita. Mungkin mereka nggak tahu. Mungkin mereka melakukan itu tanpa sadar. Tetapi itu ternyata menyakiti Kristina kecil, menyakiti Lani kecil, menyakiti Vina kecil. Secara nggak sadar. Saya jadi ingat pada waktu saya masih SD, tapi ini bukan oleh papa mama saya, tapi oleh guru seni musik waktu itu ya. Guru wali kelas sekaligus seni musik. Waktu itu kelas 1 sampai kelas 3 itu wali kelasnya ya guru semua mata pelajaran biasanya gitu ya. Saya ingat persis, saya ini punya seorang teman yang juga suka hobi nyanyi. Saya ini punya hobi nyanyi ya. Dari kecil saya ini suka nyanyi. Saya punya teman, dan teman ini rumahnya dekat sama rumah saya. Dan waktu suatu hari, saya ini suka koleksi, kalau yang zaman satu angkatan sama saya mungkin tahu kaset Sanggar Cerita. Kalau sekarang ya sudah zamannya YouTube ya, zamannya MP4, MP3, zaman dulu itu adanya Sanggar Cerita, kaset Sanggar Cerita. Lah, di kaset Sanggar Cerita itu ada lagu. Nah, lagunya ini saya pakai, mau saya rencanakan untuk pakai di ini loh, penilaian nyanyi. Teman saya tahu loh kalau saya mau pakai itu juga. Ternyata pada waktu penilaian benar-benar dia pakai lagu yang sama. Dan dia nyanyi, sebelum saya nyanyi, dia nyanyi dulu, dan langsung mendapat pujian dari guru saya. Dan memang guru saya ini senang sekali sama teman saya ini karena pinter, cantik gitu ya. Wah, rasanya jadi favorit guru-guru biasanya seperti itu ya. Guru saya laki lagi ya. Wah, gitu ya. Dan begitu waktu saya nyanyi, wah wes langsung. Dah
Terus dia bilang, wah kurang ini, apalagi dibanding yang tadi ya. Wah, guru saya langsung seperti itu. Saya nggak tahu ya kenapa dia melakukan seperti itu. Dan itu sangat menyakiti hati saya. Jadi itu membuat saya menjadi pribadi, wah kalau saya tipe model kayak gini, saya nggak disukai orang lain. Otomatis ya, Kristina kecil ini merekam semuanya itu. Kalau saya seperti ini, saya nggak disukai. Padahal kebutuhan dasar orang adalah disukai, disintai, diterima. Next slide. Akibatnya, kalau ini terus-menerus terjadi, kita berpura-pura terus, akibatnya ini loh bahayanya. Hati-hati loh, kita bisa kehilangan identitas kita yang sebenarnya sudah ditentukan Tuhan sejak awal kita diciptakan. Hati-hati. Karena kita takut pada orang, ini ada Amsal 29 ayat 25. Takut pada orang mendatangkan jerat. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Ketika kita lebih mengutamakan pendapat orang daripada pendapatnya Tuhan, artinya kita lebih takut sama orang itu dibandingkan kita ini percaya kepada Tuhan. Dan itu mendatangkan jerat buat kita. Akibatnya apa? Sepanjang hidup kita akan selalu terbawa oleh arus dunia. Kita selalu berusaha mengikuti apa kata orang, apa pendapat orang lain. Berusaha untuk menyenangkan orang lain daripada memegang nilai-nilai kebenaran dalam hidup kita. Next slide, please. Nah, ini saya mengutip sebuah quote. Mungkin bisa menjadi bahan refleksi. Sometimes the person who tries to keep everyone happy is the most lonely person. Ini saya berusaha menyenangkan banyak orang. Ketika saya SMA, saya berusaha banyak melakukan joke, melucu, pura-pura jadi orang yang konyol, nggak mudengan. Misalnya ada teman saya ngomong kayak gini-gini, terus saya tiba-tiba, apa, pura mudeng, maksudmu apa ini? Diketawai, wah itu bikin orang lain seneng. Bikin saya rasanya menggembirakan suasana waktu itu. Karena jadi anak yang konyol waktu itu ya. Pinter, tapi konyol, gak mudengan, tapi mau ngasih contekan. Wah, banyak disukai teman-teman waktu itu saya. Tetapi, kalau saya mau refleksi, sebenarnya saya adalah orang yang paling kesepian. Karena saya nggak punya sahabat sejati. Saya cuma ingin menyenangkan orang-orang di sekitar saya. Next slide. Setelah ini kemudian apa yang harus kita perbuat? Kalau memang malam ini kita menyadari bahwa kita ini sudah jadi orang yang seperti itu. Bagaimana sekarang agar hidup kita terbebas dari obsesi people pleaser dan konsum dengan approval orang lain. Jadi sangat mengkonsumsi approval, persetujuan pendapat orang lain. Ini sepertinya kayak membatasi diri, bukan membatasi, sepertinya menjadi tujuan dari hidup kita, pokoknya menyenangkan orang. Lalu apa yang harus kita perbuat? Yang pertama, ini luar biasa. Yang pertama adalah ini, tanamkan pada diri kita bahwa identitas kita itu ditentukan oleh apa kata Tuhan tentang kita. Yang tadi itu ya warning, yang tadi itu ya hati-hati, karena kita bisa kehilangan identitas kita. Apa identitas kita? Identitas kita ini adalah apa yang Tuhan katakan. Tuhan bilang apa di dalam Kejadian 1 ayat 26. Tuhan kan yang menciptakan kita ya. Jadi sang penciptalah yang bisa menentukan identitas. Thomas Alva Edison menciptakan bohlam ya, penciptaannya dia banyak ya. Dia invention banyak sekali. Dia menciptakan bola lampu salah satunya. Ya dia yang kasih identitas bola lampu itu. Bola lampu itu kayak gini. Fungsinya seperti ini. Bentuknya harus seperti ini. Isi di dalamnya seperti ini. Dia yang menciptakan semuanya itu. Karena dia adalah penciptanya. Siapa pencipta kita? Pencipta kita itu adalah Tuhan. Allah Bapa. Karena itu Allah Bapa lah yang menentukan identitas kita. Bukan apa kata orang, bukan apa kata sosmed. Dan Tuhan bilang apa?
Kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. 1. 2. Di dalam surat Rasul Petrus yang pertama, bab 2 ayat 9. Kita baca sama-sama di tempat Anda sendiri-sendiri ya. Tetap dalam posisi mute, tapi Anda harus baca. Karena firman itu karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi firman itu harus diperkatakan, jangan cuma dibaca. Diperkatakan, kita baca sama-sama ya, 1 Petrus 2 ayat 9, 3, 2, 1. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil engkau keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Hei Lani, hei Christina, kamu adalah bangsa yang terpilih. Wow, kepunyaan Allah sendiri. Sadar nggak kita? Kita ini terpilih loh. Kalau seperti acara Indonesian Idol itu ya, ada yang terpilih golden ticket itu kan luar biasa ya. Golden ticket itu kan bisa masuk kepada jenjang, nggak usah melewati jenjang-jenjang ini ya, langsung masuk jenjang berikutnya. Jenjang next, lompat jenjang, nggak seperti itu ya. Terpilih, spesial. Kemudian di Yesaya 43 ayat 4 ini harus jadi ayat rema dalam hidup kita. Harus hafal harusnya ya. Kita baca sama-sama ya di tempat kita masing-masing. 3, 2, 1. Oleh karena engkau bertakwa dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kita baca yang birunya itu ya. Sekarang engkaunya diganti, nama kita masing-masing ya. 3, 2, 1. Oleh karena Christina berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Christina. Saudara, 3 ayat ini pegang. Dan kalau perlu katakan setiap pagi di cermin ketika kita bangun tidur, atau ketika kita pakai bedak, atau ketika kita sisiran, katakan, hei Christina, kamu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Hei Christina, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar. Tuhan punya rencana besar untuk kamu, Christina. Katakan itu kepada diri kita sendiri. Hei Christina, engkau berharga di mataku dan mulia. Christina, engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi kamu, Christina. Karena 3 ini menentukan identitas kita. Ingat, bukan apa kata orang. Kalau kita mau lihat tokoh-tokoh di kitab suci, Daud, siapa yang nggak kenal Daud? Dia raja Israel yang besar ya, raja kedua. Dan luar biasa namanya, dikenang sampai sekarang. Dan mazmur-mazmurnya luar biasa. Kalau kita tahu pada proses pemilihan Daud ini nggak dianggap loh sama orang tuanya. Pada waktu itu Nabi Samuel datang ke rumah Isai, dan Isai memperkenalkan loh, anak-anaknya yang diperkenalkan ya ini. 6 orang ini nggak disebutkan Daudnya siapa, nggak disebut. Begitu Samuel ini dapat suara dari Tuhan, Tuhan bilang kurang, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ini. Ada satu lagi. Lalu Nabi Samuel ini mengatakan sama Isai, masih adakah anakmu satu lagi? Baru Isainya, oh ada satu yang masih di ladang, nggak dianggap. Tetapi lihatlah. Akhirnya Daudlah yang diurapi menjadi raja Israel dan dapat mengalahkan siapa? Goliat. Siapa nggak kenal cerita itu? Anak-anak sekolah minggu aja tahu cerita tentang Daud mengalahkan Goliat. Lihatlah ya, bahwa identitas kita tidak ditentukan oleh apa kata orang. Kalau orang mungkin nggak nganggap kita, kalau seperti Isai ayahnya tidak menganggap Daud, tetapi Daud berharga di mata Tuhan. Daud dipilih oleh Tuhan. Begitu juga Anda dan saya dipilih oleh Tuhan. Next slide. Maka identitas kita tidak ditentukan oleh label. Ya, tidak ditentukan oleh label. Tadi aku diberi label kutu buku, orang aneh. Tidak, kamu bukan kecelakaan. Ini katakan pada diri kita. You are not an accident. Kamu bukan kecelakaan.
Kamu adalah masterpiece-nya Tuhan. Kamu dipanggil, diperlengkapi, dan diurapi. Dan kamu dicintai oleh Tuhan. Saudara, nilai suatu barang itu ditentukan kadang oleh salah satunya oleh harganya. Ya. Seperti kita tahu kalau di pulau ada pepatah atau peribahasa mengatakan ada harga, ada rupa, ya. Kalau kita tahu merek sepatu ini, wah ya mahal, asli ya. Kita bayar kalau mau memiliki sepatu ini misalnya Air Jordan ini ya versi yang sekian ini. Wah, edisi yang kesekian ini kita harus bayar mahal sekali untuk mendapatkan itu. Karena itu apa? Begitu berharganya. Bukan dengan apa yang sudah bayarkan untuk menebus kita. Tuhan bayar apa? Tuhan bayar dengan darahnya. Tuhan bayar dengan hidupnya. Jadi saudara tahu nggak? Nilaimu sangat berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan berikan nyawanya untuk membayar kita, menebus kita. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, tetapi dengan darahnya yang kudus. Next slide. Sekarang, poin kedua. Apa yang harus kita perbuat? Setelah kita tahu identitas kita, yang kedua adalah fokuslah untuk menyenangkan Tuhan. Ya, dalam hal ini, segala tingkah laku kita, segala perkataan kita, ingat, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kalau pengen menyenangkan semua orang, jadi aja penjual es krim, ya pasti menyenangkan banyak orang. Tapi satu hal yang pasti, kita bisa memilih untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita nggak bisa nyenengin banyak orang. Kalau kita berusaha nyenengin bos kita untuk lembur, misalnya, bukan kecuali memang harus ada tugas sendiri ya. Oke, memang kita harus lakukan, itu bagian tugas kita. Tetapi kadang kita ini diminta untuk melakukan ini, melakukan itu oleh teman sekantor kita. Kita nggak berani nolak. Ketika kita menyetujui, berusaha menyenangkan si A misalnya, selalu ada pihak yang tidak suka. Selalu akan ada. Jadi jangan pernah memilih untuk menyenangkan manusia. Karena kita nggak bisa untuk menyenangkan semua orang. Satu hal kita bisa memilih untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kita memilih untuk menyenangkan Tuhan, bersiaplah. Tidak semua orang akan mengerti kita. Ingat cerita Nuh, ya? Ketika Nuh berusaha menyenangkan Tuhan dengan taat kepada perintah Tuhan untuk membangun bahtera, tidak semua orang mengerti. Dia aneh Nuh ini. Dan tidak semua orang approve, menyetujui apa yang kita perbuat. Ketika kita juga berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Maksudnya apa sih ini menyenangkan hati Tuhan? Salah contohnya apa sih menyenangkan hati Tuhan? Misalnya di kantor ya. Orang-orang lain mungkin sudah berusaha bermain-main dengan waktu, curi waktu, ya, datang terlambat atau bosnya aja enggak ngelihat aja loh. Ya, terus kita berusaha, ayo toh, kamu ya enggak boleh sok-sok rajin lah. Atau misalnya kita ini kita di rumah, kita berusaha untuk taat, bacaan, berdoa. Atau di rumah kita nih ikut PD online seperti ini. Ayolah, sama keluarga ini loh. Minggu lalu sudah makan lagi, apalagi ini sudah COVID ya, misalnya seperti itu. Aku ini ada acara PD, aku ini sudah komit di dalam persekutuan doa, aku ini mau ikut. Kadang-kadang kita ini nggak mendapat penghargaan atau persetujuan. Kita harus bersiap. Dan tidak semua orang akan mensupport atau menyemangati kita ketika kita berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Tetapi tetap lakukanlah yang terbaik yang menyenangkan hati Tuhan. Next slide. Kita hampir selesai. Oke. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah yang kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan pada manusia, maka aku bukanlah
hamba Kristus. Hello, kita ini hamba Kristus apa bukan? Kalau kita ini adalah pengikut Kristus, muridnya Kristus, hambanya Tuhan, maka kita seharusnya sudah memilih untuk menyenangkan Tuhan, memilih kesukaan Tuhan daripada kesukaan manusia. Next slide. Nah, sekarang yang poin ketiga, apa yang harus kita lakukan? Ingatlah poin yang ketiga ini ya, bahwa hidupmu sekarang ya, hidupmu ini bukan melulu tentang kamu lagi, tetapi tentang Tuhan. Bukan lagi menyenangkan atau kita ini minta dia mencari penghargaan orang lain, mencari penerimaan dari orang lain, atau berusaha untuk menyenangkan orang lain supaya aku diterima, seperti yang tadi tak sharingkan itu ya, supaya aku diterima, aku melakukan ini, aku melakukan itu, menjadi sok-sok yang pura-pura tadi. Tetapi ingatlah bahwa hidupmu bukan mengenai dirimu lagi. Di dalam Roma 12 ayat 2, 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tubuh kita, yang dinamakan tubuh itu apa sih? Cuman badan aja. Enggak kan? Ya tubuh ya seluruhnya. Pikiran kita, itu adalah persembahan kepada Tuhan. Yang kudus dan berkenan pada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan lupa dengan dunia ini. Maksudnya apa? Janganlah kita berusaha untuk menyenangkan orang, menyenangkan manusia. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan apa kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Boleh nggak posting-posting segala macam itu di Facebook? Ya boleh, nggak ada salahnya. Tetapi apa yang menjadi motivasi kita melakukan semuanya? Waktu masa Prapaskah, saya punya mengambil suatu komitmen bersama teman-teman grup sel, ya, bahwa kami tidak hanya pantang makan ini, makan itu gitu ya, tapi kami mau pantang apa? Pantang medsos, pantang buka Instagram, pantang posting di Instagram. Selain, jadi waktu itu selama 1 bulan, saya dan beberapa teman sel ini memutuskan untuk tidak posting dan tidak buka-buka Instagram. Saya buka Instagram dan beberapa teman buka Instagram hanya untuk ikuti GMJ, Good Morning Jesus. Jadi memuji Tuhan, dengarkan firman Tuhan, kemudian posting resumenya, that's it. Situ saja. Saya nggak posting yang lain-lainnya. Sebelumnya saya posting, saya habis doa syafaat, saya posting, saya terima makanan, kado dari teman, saya posting, saya tag, kemudian nanti dapat yang lihat siapa ya, kan gitu ya, biasanya bisa tahu ya, siapa sih yang lihat, yang bereaksi terhadap story kita, kelihatan semua kan. Dah, saya stop selama 1 bulan itu. Saya mau merefresh kembali apa motivasi saya. Ini pengalaman saya. Dan saya bersyukur punya komunitas loh. Saya bersyukur punya teman-teman sel yang menguatkan. Teman-teman ada seorang teman yang melakukan itu setahun yang lalu. Dia menguatkan, bener Ci, pertamanya susah, tapi lama-lama jadi terbiasa. Betul saudara. Setelah melewati 1 bulan itu. Jadi pikiran kita menjadi lebih sederhana. Dulu ya, kalau mau posting itu, wah mikirnya tuh, nanti kalau tak posting ini orang lain tersinggung apa enggak ya? Kalau nanti ini tak tag ini kurang 1, waduh ada yang lupa di tag gitu ya. Waduh nanti tersinggung. Aku kok enggak di tag, misalnya seperti itu. Aduh jadi tersinggung. Ruwet, pikirannya ruwet. Tetapi ketika aku memutuskan untuk mematikan keinginan dagingku, enggak posting dulu lah. Karena apa? Motivasiku lama-lama sudah enggak bener ini. Ketika aku berusaha mematikan keinginan dagingku itu, segalanya menjadi lebih sederhana. Nggak perlu ribet, nggak perlu takut akan pendapat orang apa. Waduh, nanti nggak di-tag, lali ke-tag ya apa? Lali nggak di-tag gimana? Protes ya. Ada yang protes sama saya waktu kemarin itu ya. Waktu dulu sih, sudah lama sih. Saya posting acara di grup gitu ya. Di acara di sel itu waktu itu ya. Loh, aku kok nggak di-tag? Yo lali, mateng lali nge-tag. Terpaksa posting ulang, tag lagi. Menyenangkan orang lain. Oke, next ya. Sekarang next slide. Oke, akhirnya ini terakhir ya. Jadi hidup kita
termasuk ego, kelemahan, kelebihan, semuanya adalah persembahan buat Tuhan. Jadi menjalankan tujuan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Jadi bukan untuk hidup kita sendiri. Yang warna biru ini ya, kita baca bersama-sama di tempat kita sendiri-sendiri. Keberhargaan diri kita ditemukan ketika kita tidak egois dan ketika kita melayani sesama. Jadi it's not about you anymore, it's about Jesus. Jadi tentang Tuhan, kita melayani sesama. Bukan hanya untuk dilihat orang lagi, tetapi pokoknya kita melayani. Enggak lagi egois untuk kepentingan diri. Pokoknya aku minta dihargai, pokoknya aku minta diakui. Mungkin kita enggak secara langsung ya ngomong, aku minta diakui. Tapi ya itu loh, tadi salah satu contoh sederhananya itu yang tadi saya ceritakan itu. Teman saya kelupaan ngetek. Saya kelupaan ngetek namanya, protes loh. DM. Dia lihat di instastory saya, aku kok enggak di-tag, Cik. Dia bilang gitu sama saya. Dieng, saya lah, oh iya. Ini ketika itu saya merasa gak enak lah, ini kita minta selalu dihargai, minta selalu dipenuhi kebutuhan. Ketika kita tidak egois lagi, ingat itu baru kelihatan keberadaan, baru kita bisa menemukan kembali ya tadi ya, discover new amazing you. Kita bisa menemukan betapa amazingnya kita, identitas kita sesungguhnya. Bukan identitas yang palsu. Oke, firmannya sudah selesai sampai di sini. Kita akan sama-sama masuk ke breakout room. 15 menit aja ya Vina ya, dibikin ya. Sharing kelompoknya sama seperti tadi. Pertanyaannya begini, boleh di-sharekan pertanyaannya? Slide terakhir. Oke, slide terakhir please. Pertanyaannya adalah, pernahkah kamu berusaha menyenangkan orang lain sampai kamu harus mengorbankan nilai-nilai penting dalam hidupmu? Nah, ya, kemudian ini mudeng ya, paham ya maksudnya ya. Pernahkah kamu berusaha menyenangkan orang lain dan kamu harus berusaha dan kamu harus mengorbankan nilai-nilai penting dalam hidupmu? Sharingkanlah itu. Entah itu kejadian 5 tahun yang lalu atau waktu SD, waktu SMP, nggak apa-apa. Waktu sekarang ini juga nggak apa-apa. Yang pemikiran apa yang muncul dalam benakmu setelah mendengarkan firman malam hari ini? Bisa berupa bisa baru tahu, aku baru sadar. Ternyata ketika aku posting di Instagram, ada satu muncul perasaan yang nggak enak ketika yang nge-like itu nggak banyak. Iya ya, berarti motivasiku tidak baik. Berarti selama ini aku hanya posting itu untuk dihargai, dilihat orang. Mungkin hanya merupakan pemikiran itu aja, nggak apa-apa, sharingkan aja. Tapi mungkin juga merupakan suatu tindakan. Misalnya seperti ini, setelah ini aku ini anak Allah, aku ini diciptakan gambar dan serupa dengan Allah. Setelah ini setiap pagi aku mau lihat kaca waktu aku bedaan, aku sisiran, habis mandi, aku mau katakan 3 ayat itu, atau 1 ayat aku mau katakan, hei Christina, engkau berharga di mataku dan mulia. Karena itu aku mengasihimu Christina. Aku mau katakan itu tiap pagi. Bisa seperti itu ya, tindakan seperti itu ya. Oke, paham? Oke, saya persilahkan kepada Vina untuk sharing kelompok, masuk ke breakout room. Tapi sebelumnya saya akan tutup di dalam doa lebih dulu. Kemudian kita masuk ke dalam breakout room. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mengikuti firman ini dari awal hingga akhir. Pimpinlah kami ya Tuhan ketika kami masuk dalam breakout room agar kami mengerti apa yang harus kami sharingkan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau bekerja dan Engkau terus bekerja mengalir kepada setiap anggota, setiap peserta seksi holy yang hadir pada malam hari ini. Karena kami ingin ya Tuhan untuk menjadi single-single yang berkualitas, yang dapat memperbaiki diri kita masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu-waktu sharing ini kepadamu, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Nah, teman-teman, kita bakalan masuk ke games. Jadi, nanti kita bakalan main games tebak huruf. Ada yang pernah tahu Hangman nggak ya? Jadi nanti akan ada titik-titik, terus aku bakal nyebutin clue-nya. Nah, kalian bisa nyebutin huruf. Kalau misalnya hurufnya ada di situ akan terisi, kalau tidak ada akan membentuk suatu gambar. Nah, waktu permainannya sekitar 1 menit, jadi setiap kelompok akan diberikan waktu 1 menit. Kalau sampai waktunya habis, kalian nggak bisa jawab, akan dialihkan ke kelompok yang raise hand secepat-cepatnya. Terus, oh ya, permainan ini kan berhadiah, jadi akan diambil satu kelompok di mana nanti semuanya akan dapat pulsa senilai 25.000. Terus kalau ada misalnya anggota yang leave, ya kalian nggak dapat, cuma yang ikutin dari awal sampai akhir aja. Mungkin kita bisa Contoh ya. Ya. Minta Oh ya, tolong. ini kelompoknya mungkin karena satu ini ada berapa kelompok dan tiap kelompok berapa orang ya? Masih ada berapa kelompok? Masih ada 5 kelompok, cuma ada satu kelompok yang isinya 2, 3, 4 gitu. Oke. Nah, ini kelompoknya Iren kan berarti nggak bisa main ini ya. Cuma satu orang aja. Tadi sudah ada sih, sudah ada Michelle. Coba dicek satu-satu aja ya kelompoknya. Mulai dari kelompoknya Edwin, berapa orang? 2. 2 orang termasuk kamu? Iya, betul. Oh, 2 orang termasuk Edwin. Oke, apa mau digabungkan ya apa-apa nanti. Terus kemudian kelompokku 3 orang termasuk aku. Cik Kristina main enggak nih? Nggak boleh ya, nggak boleh main. Kita jawabannya kan. Aku tahu soalnya, nggak boleh main. Berarti ini aja kelompoknya Cik Kristina gabung sama ini ya siapa? Kok Edwin, Pak? Ya boleh. Terus kelompok yang lain? Cik Kristin bertiga. Cik Tintin. Kristin 3. Oke, terus Mbak Irin 3, Cik Elisa ya 3. Iren kan nggak main ya? Tapi di luar Iren ada 3. Ya wes, berarti kelompoknya Iren. Nggak ada, cuma berdua. Oh ya nggak apa-apa sih, mau. Jadi kelompoknya Iren, kelompoknya Elisa, kelompoknya Edwin, kelompokku gabung kelompoknya Edwin, kemudian kelompoknya Christine, ya. Berarti ada 4 kelompok, betul ya? Betul. Ini soalnya yang lainnya 3 berarti ya. 3, Edwin 4, yang lainnya 3, 3, 4, 2 berarti ya. Iya, 3, 3, 4, 2. Lah, nah gitu ya. Dipisah aja toh, kelompok aku sama Edwin 2-2 aja wes ya. Udahlah, sesuai kelompoknya aja. Iya wes, lah Oke. sama aja kok ya. Oke. Dicoba dulu ya. Coba, oke. Minta tolong Cik Christine ya. Oke, coba Christine. Ini ada 5 huruf. Clue-nya salah satu alat transportasi. Waktunya dimulai dari sekarang. Cik Christine. Nggak boleh raise hand ini. Ini permainan berdasarkan kelompok. Jadi kalau misalnya ini kelompoknya si tidak boleh chat juga ya. Ini kelompoknya si Christine, percobaan ini. Masih trial. Yang boleh jawab hanya kelompoknya Christine. Dan jubirnya siapa, Christine? Masih. Oh, belum bisa ngomong ya? Oh, belum di-unmute. Oke, tolong di unmute. Mungkin ditanyakan dulu, di stop dulu aja timernya, ditanyakan dulu jubir-jubirnya siapa. Ini mungkin di unmute all aja enggak apa-apa wes. Soalnya kan bisa saling memberitahu. Nah, tapi atau ada di allow oleh host saja ya. Pina? Iya. Jadi hostnya maksudnya Cik Lani ya? Oh ya, Lani. Jadi kalau misalnya ini kelompoknya Christine yang main, betul. Kalau kelompoknya Christine yang main, minta tolong yang kelompoknya Christine yang di-unmute aja. Yang kelompok lain tidak di-unmute. Supaya enggak tubruan nanti ya.
Vin. Berarti ini kelompok trial, kelompoknya Christine. Anggotanya siapa aja, Tin? Ada Cea sama Korobet. Oke, Cea, Korobet, tolong di-unmute. Jubirnya Cea tapi ya. Jubirnya Cea, betul. Berarti Iya. Christine, Cea, sama Robert semuanya di-unmute oleh host. Dan nanti yang boleh, sebenarnya yang boleh bersuara ya 3 orang itu yang boleh bersuara ya. Tetapi yang diperhitungkan oleh Irene dan Vina adalah Cea berarti ya. Ya. Oke. Coba bisa semua ya, Cea sama Robert bisa. Sedangkan yang lain di mute semua. Nah, kelompok yang lain jangan bersuara apa-apa karena kalau kelompoknya Christine tidak bisa menjawab maka akan dilempar ya ke kelompok lainnya. Baru raise hand. Yang raise hand berarti yang jubirnya kelompok lain aja. Oke, coba Tin. Ya. Huruf Tak ulangi ya, Cik, waktunya. Oke. Mulai. I. Salah, nggak ada. E. Terus? Nggak ada. A. Ada. Bajai. B. Terus? J. J. Bajai. Bajai. Bajai pakai I apa pakai I ya? Bajai. nggak tahu. 20 detik. Bajai. Oh, apa ya? Bajai. Tinggal 10 detik. Ye. Y. Ye. I. Ya, betul. Jawabannya pakai Y. Oke. Jadi gitu ya teman-teman, kalau kita kan tebak satu-satu hurufnya. Terus kalau misalnya kira-kira sudah ada gambaran, kayak misalnya ini bajai, disebutin aja hurufnya mulai B, terus J, terus Y. Soalnya waktunya terus jalan, jadi kalau bisa harus disebutin satu-satu ya sampai ketemu. Gitu. Kalau enggak, kalau 1 menit sudah habis akan dioper ke kelompok selanjutnya. Oke, kita mulai aja. Kelompok selanjutnya itu maksudnya di over Yang- semua kelompok atau boleh raise hand cepet-cepetan ya? Iya, semuanya boleh raise hand gitu. Yang boleh raise hand jubirnya. Nah, yang jubirnya. Ini berarti nentuin jubirnya dulu ya? Tiap kelompok sudahkah? Iya. Siapa aja nih jubirnya? Kelompoknya Yang Ci kelompokku Elisa, Felicia, sudah? yang kelompokku Feli. Nah. Terus? Terus kelompoknya Pak Christine Edwin? Cia. Ya. Edwin. Kelompoknya Edwin siapa ya? Nggak bisa ngomong Edwinnya. Ko Edwin. Edwin ya Ko Edwin. Edwin Oke. sendiri. Oke. Ci Elisa? Kelompoknya Elisa siapa ya? Minta di unmute nggak bisa ngomong mungkin. Di chatting bisa nggak Elisa? Oh, Andri. Andri. Oke. Kelompokku Kelompokmu? Michelle atau Kak Aris? Siapa ya? Cepetan. Michelle aja ya? Michelle atau Kak Aris nih? Belum ketemu sih. Aris, laki. Oh iya wes, Kak Aris aja ya. Oke, kita mulai ya. Ini mau Berarti rebutan nanti dulu. yang mau jawab itu raise hand ya. Kalau yang pertanyaan itunya raise hand ya. Cepet-cepetan raise hand berarti ya. Nah, tapi kalau ini satu-satu tiap kelompok akan dapat giliran ya. Bener ya, tiap kelompok dapat giliran. Oke. Oh, tunggu, aku mau tanya dulu. Ini yang unmute yang cuma jubirnya atau semua kelompok? Maksudnya satu kelompok itu? Satu kelompok. Wah, Ya, karena mereka boleh saling memberitahu hurufnya A, B, C. Tetapi yang diperhitungkan oleh Vina adalah suaranya si jubirnya. oh. Karena kan bisa ngasih tahu toh, ini huruf A aja gitu loh maksudnya. Berarti ini tak buka semua aja ya, karena aku nggak hafal kelompok-kelompoknya. Ya, buka aja. Lebih baik di
unmute semua aja. Nanti kalau misalnya nih yang jawab misalnya nih yang harusnya jawab ini kelompoknya C Tintin. Ternyata kok Edwin ikutan jawab. Ya sudah enggak apa-apa. Berarti itu datanya tetap masuk ke poinnya C Tintin. Nah, Gitu aja. Berarti kok Edwin lagi baik hati gitu aja. Oke, berarti kita unmute all ya. Ya. Ya kan ya, aku ngeluh tuh ya. Tapi minta tolong yang tidak berkepentingan nggak usah bicara kalau bisa supaya tidak mengganggu kelompok lainnya. Oke. Dek, Oke, bisa dimulai? sudah ya. Aku tunjuk dulu ya untuk kelompok yang pertama dari Ci Elisa. Mau pilih gambar yang mana? Babi. Babi. Oke. Babi ini ada 8 huruf. Salah satu tokoh Alkitab waktu dimulai dari sekarang. Apa kok? A. A. Ada. O. O. O nggak ada. Terus? Apa ya? Set, and Andri, set. Apa? Set. Hah? 30 detik. Suruh. Set. Ya. Sakaria, Andri, Sakaria. Ya. K. 15 detik. R. H. RIA. 10 R. detik. R. I. 5. Oh ya udah. Oke, betul. Gampang ya kok? Ono Elisa. Loh, gampang ini. Ada Oke, penasehat. Lanjut dapat 10 poin. Ini nih kelompok selanjutnya ya, tak tunjuk tempatnya Cik Kristina. Mau milih gambar apa? Gambarnya mana ya? Pilih yang gajah. Gajah. Gajah 10 huruf. Salah satu alat transportasi. Dimulai dari sekarang. Oh, Oh, Saya sebentar. Lupa. Coba 50 I. detik. Apa? Iya. Coba Jubirnya gimana? Jubirnya Cuma jubirnya yang di sana. atau I? A. Kereta, Cik, coba. K. 15 detik ya waktunya. K. C. Apa? C. C. Charlie. 10 detik. Apa ya? 9, 8, 7, 6, R. 5, 4, R. 3, 2, 1. Waktu habis. Apa ini? Oke. Di stop ya, kita lempar ke kelompok lain. Silahkan raise hand. Ayo, siapa yang mau raise hand? Ada yang bisa nebak nggak? Oh iya. Apa ya? Oh, Cik Santi. Kelompoknya siapa itu? Hah? Kelompokku. Apa sing? Kelompokku. Oh, Elisa. lagi. Oh iya. Apa yang tunjuk tadi? Silakan. Santi. Kok Andri apa? Jubirnya? R. R. C. Apa? L. Alek mundur. Dilma. Dil. 40 detik lagi. Apa ya? Apa alat transportasi?
Iya, Iya, alat betul. transportasi. Iya, iya, itu 30 detik transportasi. lagi. AA. Salah, nggak ada. Udah. Salah. Udah ada A. M. Coba M. MM. 50 detik lagi. Mau hangman loh ini. 10, Ngelepok nih lah. 9, 8, Andre, Hilman. Hah? 5, I. 4, Ikan. 3, II. 2, 1. Waktu habis. Oke. Next. Coba kelompok lain. Sampai kapan kelompok lain nih? Berarti ganti apa? Gagal, Ci? Gagal. Langsung jawab, boleh nggak? Satu lagi. Kelompok lain yang bisa. Langsung jawabannya aja. Langsung jawab. Helikopter. Langsung jawab siapa? Kelompoknya siapa? Raise hand dulu. Jubir. Jubir, ayo Rasen. Ayo, Edwin. Oke, Ko Aris. Aris. Langsung jawabannya, Ko. Helikopter. Oke. Bagaimana, Irin? Betul. Betul, oke. Oke. Selanjutnya. Kalau berhasil poinnya berapa nilainya? 10. Kalau Aku kasih limpahan, 10. kalau kelanjutan cuma poinnya 5. Tak kasih 10. Ya benar ya Irin ya. Kalau melanjutkan poinnya 5. Oh, 5. Nah, ya. Kalau jawab Oke. langsung 10 ya. Jadi Ya. helikopter tadi poinnya 5. Oke. Oke. Sekarang kelompoknya Cik Christine, silahkan memilih gambar apa? Kura-kura. Kura-kura. Kura-kura ada 4 huruf, salah satu buah. Waktu mulai. A. Nggak ada. Empat puluh 45 detik. E. Nggak ada. Ini 30 detik. Duku. D. Disebutin hurufnya. D. K. E. Yeay, bener. Bambang gitu. Beruntung ada Punya 10 poin ya. Selanjutnya, kelompoknya Ko Edwin. Mau milih gambar apa? Monyet. Monyet. Oke. Monyet 9 huruf, salah satu jenis rempah. Dimulai dari sekarang. A. Oke. Salah. I. Terus? K. 40 detik ya. Terus? U. 30 detik. T. Tenggo. 15 detik. M. Hah? M. Mangga. 40 detik. Mangga. L. W. Bener. Oke, 10 poin. Selanjutnya, kelompokku, Ko Aris, memilih gambar apa? Macan. Oke, posisinya ini. 6 huruf, salah satu jenis hewan laut. Waktu dimulai dari sekarang. Hewan apa? Hewan laut. 6 huruf. A. Nggak ada. Terus? 45 detik. O. Ada. Terus? Wah, 30 detik. U.
15 detik. Terus K. 20. Terus 10, 9, 8, R. 6, R. 5, Nggak ada. ada. Waktu habis. Oke. Dilempar kelompok lain. Ko Andri. S. Hangman. M. MM. M. Sotong ya? Sotong ya? S. Hangman. Gigi Andri. G. Udang. Dugong, dadu depannya dadu. Winda. Betul, jawabannya dugong. Aku nggak ngerti kok gue. Apa ya? Semua ya kelompoknya. Hewan. Yang belum siapa? Terus skor tertinggi sih dari kelompoknya Ko Andri 15 poin. Sekali lagi. Lagi. Kok lagi rebutan, Rebutan ya, cepet-cepetan ya. Sapi kok. Bentar. Kok Cik Santi wes rasian iki? Yang nomornya panitia loh. Semangat. Dua, Seru. tiga. Yang nomornya apa gambari? Loh, Apa iki? panitia nentuke Buaya. soalnya terus cepet-cepetan raise hand gitu loh. Kelompok yang mau jawab cepet-cepetan raise hand terus dibuat hangman baruan. Kelompok yang lain mengamati. Kalau nggak bisa cepet-cepetan raise hand langsung jawab, nggak usah hangman lagi. Ayo, panitia silahkan memilih yang belum dibuka toh ya panitia nih. Sapi. Iren memutus. Sapi. Yang sapi. Sapi ya. Cepet-cepetan raise hand ya jubir-jubirnya. Salah. Tak sebutin dulu ya cluenya. 7 huruf, salah satu jenis bunga. Apa? Jenis apa? Apa? Jenis bunga. Mawar. Siapa ini? Cik Kena. Siapa ini? Saya. Iya. Kamboja. Kelompoknya Christine, Cea. Kamboja. Salah. Ini buat hangman nggak nih? Saya. Huruf toh yo. Cea, silakan. K. Salah. Apa ya? Oh ya. O. Hangman. 40 detik lagi. E. Hangman. Aduh. 30. C. C. Hangman. Aduh. Mateng. I. 20. I ada. Oke, satu aja. 15 detik. D. 10. 10, 9, Ada satu. 8, 7, 6, 5, Hangman. 3, 2, 1. Waktu habis. Andri angkat tangan kok Andri. Kak Adria angkat tangan tuh. Andri. Sudah. Sen. Sudah ya. Dahlia. Hangman. Sorry kok. Kak Dahlia. Kurang satu. Kelompok lain. Oh iya. Jawaban yang benar kelompok lain. Ada bisa. Kurang Ada yang bisa satu nggak? Dahlia. Kelompok lain. Kelompok lain. Apa ya? Kok Edwin? Ya. Kelompokku kok nggak angkat tangan kelompokku. S. Kode Andri S kok. Apa Mana ya? boleh? Hangman. Coba Hangman aja kok. jawaban yang benar.
Kak Edwin tuh. Kak Edwin. Langsung. Langsung aja kok apa kok? Tadi aku menjawab Dahlia tapi ternyata bukan loh. Jadi tidak jadi. Yang bisa Ada dikasih siapa poin yang tahu? banyak ini. Masih 10 poin nih. Boleh inisial lagi enggak? Boleh enggak? SS. S. Langsung Desa, tebak, Mbak. langsung tebak. Salah. langsung Kelompok tebak. siapa tadi? Apa yo? Aku itu rasa. Ayo. Kelompokku gak nebak ya kelompok. Michael Rasen, Michael. Kali. Kok Michael? Apa ya? Langsung Hangman. tebak aja. Langsung tebak Mike, Langsung tebak sih. Ini bunga ya? Iya, salah satu jenis bunga. Apa? Ini yakin tak bunga? Y. Delima. Nggak, Siapa salah. yang jawab tadi? Daisy dah. Bukan aku. Kasihan dulu siapa ini? Apa yo? Angel banget nih. Felicia. Aduh, bunga apa ya? Felicia. Felicia. Bunga apa ya? Daisy. Tapi Sering Nggak ada di novel loh padahal. Dahlia, bukan. Sinologis. Saya baca novel ya. Jaya, apa? Y. Langsung sebut aja. Langsung sebut aja Mas Teh. Apa jenis? Lili. Jawab lagi dah. Tapi siapa yang jawab itu? Genderian bukan? Saya jawab Lili. Genderian bukan? Aku coba jawab ya. Saya tadi yang sudah jawab. Jawab siapa tadi? Sudah dijawab. Oh, udah. Lili tadi Cia yang jawab. Lili. Ya, spellingnya gimana? DAY Hah? LILY. Oh, Dewi. Novel Pantesan nanti jawabannya. Bunga dewe rak tak krungu. Tanya Mbak Google. Iya, ada Lili, ada bunga lili loh. Nggak pernah kelihatan. Enggak ada di Nggak pernah tahu. Ada, cari di Google ada. Oh, Lili ada ya? kuning. Aku tahu lili, bunga lili. Nah, iya, nggak pernah kelihatan. Nggak pernah kelihatan. Sudah, pemenangnya siapa? Yang paling tinggi dari kelompoknya Cik Christine. Ini 20 poin. Dibacakan aja poinnya, dibacakan. Kelompoknya Cik Elisa 15, terus kelompoknya Ko Edwin 10, kelompoknya 5. Yang nggak dapat poin kelompoknya Cik Christina. Maafkan. Tuh, kan aku nggak boleh main tadi. Berarti pemenangnya adalah kelompoknya Cik Christine. Gak ada lagi ya, itu kayak bebek belum buka itu. Mau coba lagi? Boleh. Ya, coba lagi. Sudah malam. Kan bubuk. Oh, udah jam 9. Christine siapa aja yang pemenangnya? Anggotanya siapa aja? Christine, Cia, Robert ya. Seru ya lah, BP seru tuh. Berarti Perlu diulang mendapatkan lagi tuh. Perlu diulang mendapatkan lagi apa, Iren? ini. Mendapatkan pulsa 25.000 setiap orang. Wey. Yeay, masih ada Begitu semuanya ya. toh? Oke. Masih. Nanti dihubungi Kita Mimin masih. ya. Oke. Sekarang Oke, next pengumuman. Cik Lani, Pengumuman, Cik. Lani, Next. Next, Cik. Macet ya? Loh. Belum bisa. langsung pengumumannya Lan. Oke. Untuk minggu depan kita masih ada aftercare lagi. Temanya together.
dibawain sama Kotomi ya, jamnya sama jam 7. Terus next. Oh, untuk PD hari Selasa temanya aku rak popo. Setiap hari Selasa ya teman-teman jam 7 kita bakalan selalu ada PD. Oke, sudah habis semuanya? Sudah ya? Foto. Oke, tutup. Minta tolong Kok Dedi ada nggak ya? Tetap doa. Oh, foto dulu, kita foto dulu. Vin, dihitung, Vin. Oh iya, Ci. Oke. Siap-siap ya. On cam semua. Maria Arlita itu. Cik Santi. Cilani toh, Cilani. Cilani yang membimbing kita hari ini loh. Buka toh, Cik. Oke ya, siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, bentar. Nah, benar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you. Terima kasih. Minta tolong ke Dedi itu tuh. Masih ada kah? Oke. Thank you teman-teman yang sudah join sampai dengan malam hari ini. Yuk kita tutup acara pada malam hari dengan doa. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami boleh bersyukur kepada Bapa atas waktu yang boleh Kau berikan kepada kami nih ya Bapa. Untuk kami ini boleh berkumpul bersama-sama di dalam acara aftercare ini ya Bapa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur atas kesempatan yang boleh Kau berikan, kami boleh sharing, kami boleh memuji memuliakan Engkau, kami boleh pula untuk menerima firman-firman-Mu ya Bapa yang boleh mengingatkan kami untuk kami ini boleh hidup lebih baik lagi ya Bapa, untuk kami ini boleh menjadi pribadi yang lebih baru lagi Bapa. Dan ya Bapa, sebentar lagi kami juga akan mengakhiri acara kami pada malam hari ini Bapak, dan mungkin di antara kami mungkin ada yang langsung beristirahat malam, ataupun ada yang masih melakukan aktivitas, semoga tetap berkati, Engkau tetap sertai, dan Engkau tetap lindungi kami selalu ini ya Bapak. Dan ya Bapak, setiap doa ini kami serahkan kepadamu ya Bapak, melalui perantaraan putramu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir sampai dengan malam hari ini. Koronal, Ko Edwin, apa ini? Feli, Ko Michael, Cik Tintin, Ko Aris, Ko Robert, Yohana, Caya, Ko Andri, dan Santi. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Minggu depan ya. Terima kasih Ketemu lagi. ya semuanya. Minggu depan ketemu lagi. Ya.